Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya Fajar di Plentus Channel. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, sudah siap? Mari belajar bersama, karena dengan bersama kita bisa. Hari ini kita akan belajar bersama tentang menyederhanakan pecahan. Bagaimana itu ya? Simak videonya sampai akhir. Oke? Nah, mari kita mulai pembahasan tentang menyederhanakan pecahan. Sebelumnya, kalian harus tahu pecahan yang seperti apa yang bisa kita sederhanakan. Jangan sampai kalian sudah berpikir keras, tetapi ternyata pecahan itu sudah sederhana. Jadi kan buang-buang waktu saja, ya kan? Nah, pecahan yang bisa disederhanakan itu adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya itu masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama, ya, dan pembaginya itu adalah bilangan lebih dari satu atau bilangan selain satu. Jadi 2, 3, 5 dan seterusnya. Oke ya, catat. Andaikan Kak Fajar punya pecahan 6/8. 6 itu sebagai pembilang dan 8 sebagai penyebut. Kita cek dari pembilangnya dulu. 6 apakah bisa kita bagi dengan angka 2? Kenapa 2? Karena di atas 1 ya. 2 kita cek. Oh, bisa. Dan kita cek bawahnya untuk penyebutnya. Ternyata 8 juga bisa dibagi 2. Oke, nah berarti pecahan seperti ini itu bisa disederhanakan. Lain halnya dengan pecahan 5/12. Kita lakukan hal seperti tadi. Kita cek dari pembilangnya dulu. 5 kita bagi 2, tidak bisa. Kita bagi 3, tidak bisa. 4, tidak bisa. Kita bagi 5, nah bisa. Nah, sekarang selanjutnya kita cek penyebutnya. Apakah juga bisa dibagi 5? Dan ternyata tidak bisa. Itu artinya pecahan 5/12 itu sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Kenapa? Karena pecahan 5/12 itu sudah sederhana ya. Jadi kuncinya adalah pembilang dan penyebut harus dua-duanya bisa dibagi menggunakan bilangan yang sama. Apabila pembilangnya bisa dibagi 2, berarti harus penyebutnya juga harus bisa dibagi 2. Pembilangnya bisa dibagi 3, penyebutnya juga harus bisa dibagi 3. Pembilangnya bisa dibagi 4, penyebutnya juga harus bisa dibagi 4. Jadi pembilang dan penyebut harus mendapat perlakuan yang sama. Oke ya. Nah, supaya menjadi lebih paham, yuk kita latihan soal. Nah, Kak Fajar punya pecahan 8/10. Mari kita selesaikan. Mari kita sederhanakan pecahan ini. Kita mulai dengan pembilangnya terlebih dahulu atau yang atas dulu. Kita bagi dengan bilangan 2 ya, di atas 1 soalnya ya, paling dekat. 8 dibagi 2 bisa mendapat 4. Kemudian kita cek penyebutnya atau yang bawah. 10 dibagi 2 ternyata bisa juga dan mendapatkan hasil 5. Nah, kita cek lagi. Apakah pecahan ini 4/5 ini sudah sederhana atau belum? Sudah paling sederhana atau belum? 4 kita bagi 2 bisa, tetapi 5 tidak bisa. 4 kita bagi 3 tidak bisa, 5 juga tidak bisa. 4 kita bagi 4 bisa, tetapi 5 tidak bisa. Berarti pecahan ini adalah pecahan paling sederhana dari 8/10. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua ya. 12/18. Kita lakukan hal yang sama, kita bagi dengan bilangan di atas 1 dulu. 2 bisa? Oh bisa. 12 dibagi 2 dapat 6. Kemudian 18. Kita cek bisa dibagi 2, ternyata bisa dan mendapatkan hasil 9. Apakah 6/9 itu sudah pecahan paling sederhana? Kita cek lagi ya. 6 kita bagi dengan 2 bisa ya, mendapat 3.
kita cek 9, kita bagi 2, ternyata tidak bisa. Berarti tidak bisa memakai bilangan 2 untuk membagi 6/9. Kita akan bagi menggunakan angka di atasnya, yaitu 3. 6 dibagi 3 bisa mendapat 2. Kemudian 9 kita bagi 3 juga bisa mendapat bilangan 3. Nah, kita mendapatkan pecahan 2/3. Apakah pecahan ini sudah paling sederhana? Ya, karena bilangan 2 dan 3 itu sudah tidak bisa lagi dibagi menggunakan bilangan yang lain selain angka 1, dan itu tidak boleh ya. Nah, semoga itu bisa dipahami ya adik-adik semua. Untuk melihat video tentang pembelajaran yang lain, misalnya seperti mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kemudian menjadi pecahan biasa menjadi pecahan desimal, silahkan bisa mengunjungi link yang ada di deskripsi video ini. Oke ya, atau di pojok kanan atas itu juga ada linknya, silahkan diklik aja. Oke, ini kakak mempunyai soal untuk kalian, 24/30. Oke ya, silahkan disederhanakan. Kalau sudah ketemu jawabannya, silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video Kak Fajar selanjutnya. Dadah.